Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Mawardi, khususnya yang terkait dengan pembahasan bagian yang kita baca adalah bab 15 tentang Ihya'ul Mawad wastikhrajul ma, ya. Jadi bagaimana menghidupkan, menjadikan produktif lahan-lahan yang semula menganggur, yang semula terlantar, yang semula belum dipakai, dan juga bagaimana mengelola, karena bagian yang tidak bisa dari menghidupkan lahan, menjadikannya produktif, pemanfaatan dan pengelolaan air. Sebelum kita mulai, marilah kita mengirim Al-Fatihah kepada Nabi kita dan juga kepada pengarang ini. Semoga dengan bacaan itu kita bisa memperoleh manfaat dari kitab yang kita baca ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi musannif al-kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai dua kategori tanah, ya. Dua kategori tanah yang sudah produktif atau yang sudah dihidupkan dari statusnya sebagai lahan menganggur, yaitu tanah al-ushr dan tanah al-kharaj, ya. Jadi tanah al-ushr itu adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh umat Islam, oleh pemeluk agama Islam, dan tanah itu dikenai pajak tanah. Ini dilihat, ya, sebanyak 10%. Sementara untuk kategori tanah kharaj dikenai pajak sebesar 1/5, ya. Yang 1/10, bukan 10%, ya. 1/10 dan 1/5. Kalau al-ushr sesuai dengan istilahnya itu, al-ushr itu artinya 1/10. Sementara yang al-kharaj itu pajaknya 1/5. Pertemuan sebelumnya juga sudah membahas bagaimana perbedaan pendapat di antara ulama mengenai sejauh mana pasokan air itu menjadi faktor yang menentukan apakah suatu tanah bisa dikategorikan sebagai tanah al-kharaj atau tanah al-ushr, ya. Nah, mengapa ada perbedaan pendapat itu? Karena khususnya di daerah Timur Tengah, ya, yang maka faktor pasokan air itu menjadi sangat penting, gitu, ya. Bukan hanya soal lahannya saja. Mungkin kalau di Indonesia bisa kita bayangkan di daerah-daerah yang semi arid, gitu, ya, seperti mungkin di NTT, gitu, ya. Nah, jadi ketersediaan air itu kemudian menjadi faktor yang dipertimbangkan apakah ketika suatu lahan diairi oleh air yang berasal dari wilayah yang termasuk tanah kharaj, maka apakah tanah itu dikategorikan sebagai al-ushr atau al-kharaj. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Membahas mengenai satu kategori lain, ya, yang disebut sebagai harim, ya, harim.
Kita akan membaca satu paragraf saja pada hari ini. Tepatnya kalau Anda membuka naskah yang sudah saya bagi, ada di halaman 267 paragraf terakhir. Jadi mungkin tidak terlalu lama ya, karena kita akan membaca satu paragraf saja. Karena paragraf berikutnya nanti akan sudah berbeda topik ya, akan mulai membahas mengenai jenis-jenis air yang digunakan irigasi gitu ya. Itu ada 3 nanti ya. Nah, itu akan menjadi pembahasan pertemuan berikutnya. Baik, saya akan memulai membaca dan mungkin mendiskusikan secara singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma harimuma, adapun tanah harimnya ya, tanah harimnya sesuatu ahyahu yang menghidupkan seseorang, hu padama minal mawati yang berasal yang semula menganggur ya. Jadi kategori harim dari lahan yang sudah dihidupkan. Nah, apa itu harim? Di pertemuan pertama sudah kita waktu itu ya. Waktu itu kita mendiskusikan tentang perbedaan antara tanah yang sudah diolah, al-amir ya, cultivated land, lalu al-mawat artinya yang masih menganggur, dan yang ketiga adalah harim ya. Nah, ini kita di sini kita akan lanjut apa itu harim ya. Harim ini termasuk bagian dari tata guna lahan tradisional ya. Jadi dia juga mencakup segi-segi tata ruang sebetulnya ya. Jadi ketika orang menghidupkan suatu lahan dari semula masih menganggur, masih lahan tidur ya, lahan datar, entah semula merupakan hutan atau semak belukar yang pasti tidak digunakan gitu ya, atau sudah pernah digunakan tapi lalu ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama, maka dia juga termasuk. Lahan itu dibuka dan kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, entah untuk lahan pertanian atau bisa juga almawat itu dibuka untuk pemukiman ya, maka akan ada space, ada satu ruang gitu ya, yang harus disisihkan ya, yang itu ditujukan untuk terpenuhinya fungsi-fungsi ruang yang lain ya, misalnya untuk jalan, untuk ruang terbuka dan segala macam. Nah, itulah yang disebut sebagai harim ya. Jadi itu bagian dari penataan ruang ya, yang di dalamnya juga mencakup tata gunanya ya, tata gunanya. Jadi wa imma harimu ma'ahya'u minal mawat, adapun kategori harim dari apa yang sudah dihidupkan dari lahan tidur, lahan yang menganggur, lisukna baik untuk pemukiman, auzarin atau untuk pertanian, bahwa maka harim itu inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, itu mu'tabarun, diperhitungkan, bima, dengan sesuatu, latas tagni anhu, yang sangat pada harim tadi atau pada ma ya, kalau yang dekat ini, tilkal ardu, lahan yang sudah dihidupkan tadi. Jadi harim ini diperhitungkan dari segala kebutuhan yang memang diperlukan supaya lahan yang dibuka tadi bisa difungsikan secara optimal ya. Kalau lahan itu digunakan untuk pertanian, pasti dia butuh kawasan-kawasan yang dipertahankan untuk fungsi lindung gitu ya. Kalau dia digunakan untuk pemukiman, pasti dia butuh jalan gitu ya, untuk lalu lalang, untuk lalu lintas transportasi. Itu juga di wilayah pertanian pasti juga butuh jalan, ya jalan produksi ya, untuk mengangkut hasil bumi yang dihasilkan di situ.
Mintorikiha ya, misalkan apa saja yang sangat dibutuhkan oleh lahan yang sudah dibuka tadi. Mintorikiha seperti jalanannya gitu ya, jalan-jalan yang harus disediakan di lahan yang sudah dibuka itu. Wafinaiha dan halamannya ya, kalau itu berupa pemukiman ya pasti sediakan halaman ya, halaman gitu. Kalau tidak pasti kebutuhan sosial ekonomi ya, untuk lalu lintas orang, lalu lintas logistik, bahkan juga kebutuhan tidak ada jarak gitu ya, tentu berjubel dan segala macam, pasti itu akan berbahaya sekali untuk kesehatan. Tidak ada udara segar yang bisa keluar masuk, tidak ada sinar matahari yang uh, apa menyinari. Wa majari ma'iha dan jalur-jalur irigasi airnya ya, jalur-jalur lintasan lewatnya air air dari al hidupkan tadi dari kondisi menganggur. Ini kalau untuk pertanian ya. Wa maghidhiha dan kanal-kanal, kawan, saluran irigasinya, sampai mungkin saluran irigasi tersiernya ya, kan pasti dibutuhkan kayak gitu ya. Nah, jadi eh, kebutuhan-kebutuhan ruang semacam inilah yang harus dipenuhi, disebut dengan kategori harim ya, harim. Eh, ini yang disebut sebagai harim. Waqala Abu Hanifata, dan berpendapat Imam Abu Hanifah, harimu al-ardhis, lahan pertanian, ma ba'uda itu menjangkau lokasi yang uh, terjauh minha dari lahan pertanian itu. Jadi kalau ada lahan pertanian, maka lokasi yang paling jauh, walam yablughu ma'uha, dan yang tidak mencapai pada lokasi itu air air yang digunakan untuk lahan pertanian tadi. Jadi mungkin itu artinya dia sampai ke upstreamnya, sampai ke wilayah hulu tangkapan airnya. uh, yang disebut sebagai harim ya, itu menurut Abu Hanifah sampai ke lokasi terjauh di mana airnya sudah tidak mencapai di situ karena dia sudah di ketinggian, tetapi sebetulnya justru disitulah wilayah tangkapan airnya ya, wilayah di mana air itu ditampung di situ, karena di situ menjadi fungsi lubang dan kemudian menjadi sumber air ya, mata air yang kemudian sangat dibutuhkan untuk lahan pertanian itu sendiri. Jadi harim itu seperti itu. Dan karena itu harim itu harus dijaga. Dia kemudian berada di luar kategori, kelihatannya dia tidak dimanfaatkan, tidak diolah, tetapi karena dia berkaitan fungsinya dengan lahan pertanian yang sudah dibuka tadi, maka dia menurut Imam Abu Hanifah kategorinya adalah tidak boleh dibuka, dengan alasan loh ini ardul mawat ya. Karena kalau itu dibuka pasti dia akan merugikan lahan-lahan yang ada di bawahnya ya. Fungsi konservasinya jadi terganggu ya, hidrologinya, sistem hidrologinya jadi rusak gitu ya. Waqala Abu Yusuf, dan berkata Abu Yusuf, harimuha, adapun harimnya lahan pertanian itu, ma itu lokasi atau tempat gitu ya, intaha ilahi yang tidak mencapai ke tempat tadi, sautul munadi, suara orang yang berteriak gitu ya, yang berseru keras gitu ya, min hududiha, dari ujungnya tanah. Kalau tanah pertaniannya itu paling ujungnya, lalu kita berteriak, maka ketika suaranya itu sudah tidak terdengar, maka disitulah batasnya si harimnya itu sampai di situ ya.
Ya ini tentu proksi ya, proksi untuk menjelaskan eh, jarak ya, karena mungkin dulu apa ya, ya itu mungkin sesuai menggunakan ukuran-ukuran sekarang ya, sentimeter, meter dan segala macam tentu tentu tidak berlaku di sana pada waktu itu ya. Dan ukuran ukuran lalu dianalogikan dengan ukuran-ukuran yang ada di tubuh kita, misalnya sehasta ya, dua hasta dan segala macam. Nah, jadi ini proksinya seperti itu. Tapi ini juga menggambarkan bahwa lahan pertanian itu akan sangat bergantung kepada fungsi tata ruang yang mendukungnya ya. Jadi apa fungsi konservasi di sekelilingnya ya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya harim juga harus dijaga. Mungkin agaknya karena itu juga istilahnya disebut sebagai harim gitu ya. Mungkin itu kalau dalam beberapa lokasi di Indonesia kan ada istilahnya itu hutan larangan ya, lahan ya. Mungkin ya harim itu ya, harim mungkin dari kata haram haram itu juga ya, artinya larangan juga. Dan di beberapa daerah di Indonesia juga kosakata itu yang dipakai juga, konsep-konsep yang dipakai juga kurang lebih seperti itu. Jadi ada hutan larangan ya. Ya itu menjelaskan mengenai jangkauan harim itu seperti apa kalau konteksnya lahan pertanian. Nah, walau karena ini komentarnya si pengarang ya, komentarnya Imam Mawardi terhadap dua pendapat ini, yaitu Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf. Walau karena dan jika ada lihadal qaula ini terhadap dua pendapat ini wajhun, apa ya, wajhun itu artinya satu segi kebenaran gitu ya. Satu segi kebenaran artinya kalau memang pendapat ini apa mengandung segi kebenaran, sebetulnya agak problematik juga ya kata si ya, karena lamat tasolat karena niscaya tidak akan saling bersambung ya, imarotani dua lokasi lahan pertanian ya, kalau anggapannya apa harim itu dengan jarak dia sudah tidak dicapai air gitu ya, atau dengan jarak eh, apa dengan jarak yang suara tidak terdengar kan begitu. Abu Yusuf itu ya berpendapat. Nah, tetapi ini agak problematik kata si Mawardi, karena kalau memang benar demikian maka lahan pertanian itu pasti karena diantaranya ada harim-harim itu kan, seperti itu ya. Wala tala sokot dan niscaya tidak akan berdampingan daroni dua rumah, karena kalau antara satu rumah dengan rumah yang lain itu ya, kalau itu dibuka ihya ulmawatnya untuk pemukiman itu eh, apa proksinya adalah tidak saling mendengar ya satu sama lain, suaranya tidak terdengar begitu, berarti jaraknya cukup jauh dan antara satu rumah dengan rumah itu pasti tidak bisa berdampingan gitu ya. Nah, mungkin memang ini harus ditafsirkan bahwa pengertian Abu Yusuf dan Abu Hanifah ini bukan berarti apa jarak yang sifatnya horizontal antar lahan pertanian itu, tetapi satu pertanian itu harimnya menjangkau sampai wilayah hulu, wilayah tangkapan air, yang kalau itu orang bersuara keras tidak akan bisa didengar dari wilayah itu. Jadi mungkin pengertiannya harus ditafsir bukan harim yang kemudian membatasi dari satu pertanian dengan lahan pertanian yang lain. Karena kalau dipahami demikian maka ini tadi komentarnya si Imam Mawardi ada problem di situ. Kalau dipahami begitu, niscaya antara satu lokasi, satu lahan pertanian ya, satu plot gitu ya, dengan plot lain akan
terpisah-pisah, terfragmentasi gitu ya. Itu juga kalau dipahami begitu dalam konteks, maka jarak antar rumah jadi sangat sangat jauh sekali. Kot masorot dan telah membangun ya, artinya menjadikan kota ya, menjadikan kota besar Misr ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah memberi ridho kepada mereka, meridhoi mereka. Al Basrota, kota Basroh. Jadi kota Basroh ini mengalami kemajuan besar ketika mulai dibangun oleh para sahabat ala ahdi Umaro pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab ya, karena Sayyidina Umar inilah yang mengirim ekspedisi untuk uh, menaklukkan gitu ya, daerah Mesopotamia, daerah Irak waktu itu ya. Waja'aluha, nah ini contoh bagaimana harim itu punya dimensi tata ruang tidak semata-mata dalam konteks tata guna lahan untuk konservasi, tetapi juga kaitannya tata ruang dengan penataan kota ya. Jadi di dalam kota itu, di dalam wilayah pemukiman itu wilayah-wilayah yang difungsikan sebagai harim ya, baik itu tujuannya untuk misalnya kalau istilah sekarang mungkin ruang terbuka hijau kayak gitu ya. Meskipun nanti dalam contohnya itu tidak disebut, tetapi itu artinya ketika ini didiskusikan dalam konteks harim itu juga mencakup penataan ruang di dalam kota itu sendiri, bukan semata-mata konservasi dalam konteks pertanian. Waja'aluha, dan menjadikan para sahabat kota Basroh itu khutotan, beberapa blok gitu ya, beberapa blok atau section, beberapa ya, dibagi-bagilah ya, ada beberapa blok gitu ya, distrik mungkin ya. Yang menarik waktu itu blok-blok itu segregatif ya, karena khutotan beberapa blok li qabaili ahliha untuk berbagai suku penduduk kota Basroh ya. Kita harus memahami pada saat itu masyarakat masih sangat komunal sekali ya. Jadi extended family itu ya, keluarga besar itu sangat berpengaruh, sehingga wilayah-wilayah pemukimannya ini juga kemudian terbagi-bagi dengan blok-blok menurut klannya, barangkali begitu ya, menurut kabilahnya ya. Jadi ada blok klan apa gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika dibagi dalam beberapa blok tadi itu, maka lantas menjadikan lebarnya jalannya antar blok itu al-aqdomi yang luas, wahwa adapun syarik yang luas tadi itu mirbaduha juga menyediakan tempat untuk pemberhentian dan peristirahatannya onta ya, karena dulu sarana transportasi kan bergantung kepada onta dan kuda gitu ya. Ya sekarang mungkin bisa kita sebut sebagai lahan parkir gitu ya. Jadi dan karena itu jalannya harus cukup luas ya. Jadi supaya juga ada lokasi-lokasi untuk kandang onta ya. Onta bisa diistirahatkan, sih tempat tinggal ya, kandang ya, ada tempat untuk menyediakan makanannya dan seterusnya. Nah, berapa luasnya ini maf'ul keduanya ja'alu, Siti Naldiroan itu 60 hasta. Satu hasta itu ada 1 meter kah ya? Kira-kira lah ya, kira-kira berapa itu ya? 60 ya. Ya cukup luas juga untuk konteks saat itu ya, karena belum ada kendaraan
seperti mobil dan segala macam, tapi luas jalan yang memisahkan antar blok itu mencapai 60 dhira. Waja'alu, dan menjadikan para sahabat tadi, yang artinya mereka yang menjadi dewan pemerintahan kota Basrah itu ya, ardhoma siwahu, luasan jalan yang selain jalan, mungkin sekarang disebut apa, jalan besar itu apa istilahnya, kok lupa saya. Jalan protokol mungkin ya, pokoknya jalan yang besar itu 60 dhira. Lalu luas jalan-jalan yang selain itu, minasyawari'i, dari jalan-jalan yang lain, rina dhiro'an, 20 dhira. Jadi yang jalan besarnya itu 60, lalu jalan-jalan kecil ya, jalan-jalan connectingnya itu 20 dhira. Waja'alu ardo kulli suqokin, dan waja'alu, dan mereka menjadikan, para sahabat menjadikan, ardo kulli suqokin, hanya setiap jalan-jalan kecil ya, mungkin lorong-lorong gitu ya, gang gitu ya, jalan kecil, itu sab'ata adru'in, 7 dhira ya. Jadi kira-kira berapa meter itu ya, 7 hasta itu, mungkin 7 meter, kurang lebih 7 meter mungkin ya. Nah jadi lorong-lorong ini, jalan-jalan ini yang merupakan apa ya, sarana publik, juga oleh Imam Mawardi dikategorikan sebagai bagian. Kemudian juga Imam Mawardi menjelaskan lagi, waja'alu, dan menjadikan para sahabat, wasato kulli khutotin, di tengah-tengah setiap distrik tadi itu. Jadi kan tadi setiap bloknya itu ya, setiap bloknya itu kan dibagi-bagi, dan itu diperuntukkan untuk tiap kabilah yang berbeda-beda ya, tiap marga atau klan gitu ya, yang berbeda-beda. Kemudian selain diatur jalan-jalan antar blok maupun jalan-jalan yang mengoneksikan satu wilayah dengan wilayah lain, lalu diatur juga kecil yang lorong. Selain itu juga di setiap blok harus dialokasikan ruang yang terbuka ya. Wasato kulli khuttatin, pada setiap blok itu, rohbatan, satu area fasihatan yang cukup luas dengan multifungsi ini sebetulnya ya. Jadi ada satu area yang cukup luas, ruang terbuka gitu, dimana di situ misalnya di sini disebut limaro beauty khoilihim, untuk apa itu, mengikat kuda mereka ya, artinya menambatkan kuda mereka. Ada satu lokasi di mana itu digunakan untuk tempat parkirnya kuda, kurang lebih begitu ya. Lalu wakuburi mautah lain yang cukup luas itu tempat pemakaman ya, wakuburi mautahum, dan untuk mengubur orang-orang yang meninggal gitu ya. Watala soku, dan menempelkan segala hal filmanazili, di wilayah perumahan ya. Ini mungkin istilahnya generik ya, tapi mungkin di situ mencakup misalnya ada kawasan perbelanjaan gitu ya, ada yang itu fungsinya di setiap wilayah pemukiman ya. Mungkin ada fungsi-fungsi yang lain lah yang di sini tidak dielaborasi, tetapi space untuk itu harus disediakan, dan ini juga termasuk dalam kategori harim.
Ya ini contoh-contoh ya yang disampaikan oleh Imam Mawardi. Jadi dia menjelaskan harim yang eh, harus disediakan dalam konteks pertanian. Kemudian dia menyebutkan pendapat tiga imam ya, Imam Syafi'i, lalu Imam Abu Hanifah, dan kemudian juga muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, lalu kemudian Imam memberi komentar atas pendapat-pendapat tadi. Kemudian mulai masuk ke isu tata ruang di perkotaan, di wilayah pemukiman. Dia menjelaskan Basroh sebagai contoh ya, contoh yang cukup maju ya, karena itu kota yang boleh dibilang kota besar ya, yang dibangun oleh para sahabat dan jauh lebih besar dari pusat peradaban Islam di Madinah ya. Jadi makanya ini dijadikan contoh oleh Imam Mawardi. Terus ada ilustrasi-ilustrasi bagaimana tata ruang di wilayah perkotaan itu. Uh, nah ini kalimat penutup sebetulnya. Walam yaf'alu, dan para sahabat itu tidak akan berbuat begitu, tidak berbuat begitu, artinya melakukan penataan yang semacam tadi ya, yang kemudian itu semuanya di diklasifikasikan sebagai walam yaf'alu dzalika, dan para sahabat tidak berbuat seperti kecuali pasti ya, karena ada pendapat ittafaku yang mereka bersepakat alaihi atas rokyun tadi ya. Jadi pasti semuanya ini sudah ada konsensus kenapa ada penataan yang kenapa harim itu harus disediakan baik dalam konteks pertanian maupun dalam konteks tata ruang kota. Wanasun, dan juga kecuali karena ada nas, ada dasar hukum syar'i gitu ya, laya juzu yang tidak boleh khilafuhu menentang atau mengambil jalan lain yang berbeda dari bunyi nas tadi itu. Nah, apa bunyi nas itu? Ini ya hadis yang disampaikan di ujung paragraf ini. Waqat rawa, dan meriwayatkan Bashir bin Ka'ab an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullahi, sesungguhnya Rasul idza tadaro'a, apabila saling berselisih, saling berbantahan, al qaumu, suatu kaum, fi torikin, mengenai jalan ya, fal yaj'al, maka hendak menjadikan sab atau maka dalam menjadikan seseorang, maksudnya al hakim gitu ya, atau arbitratornya, fal yaj'al sab'ata aldru'in, seluas 7 hasta ya. Jadi kalau ada kaum berselisih mengenai penyediaan lahan untuk sarana bersama, ini kan akan mengambil jatah lahan pribadi mereka kan, dan itu biasanya suka orang berselisih di situ. Maka ini ada patokannya ya, yang disampaikan hadis Nabi, eh, apa eh, tentu 7 hasta ini ya dalam konteks masa itu ya, dan dalam konteks kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat itu. Tetapi ketika konteksnya berubah, wilayahnya lebih padat atau lebih ramai, lebih metropolis gitu katakan, maka ukuran 7 hasta ini juga kemudian berubah sebagaimana ditunjukkan oleh praktek para sahabat di kota Basroh. Mereka kemudian membedakan jalan itu ada beberapa kategori, ada jalan besar syari a'zam ya, mungkin jalan protokol begitu, lalu ada jalan-jalan yang menghubungkan ya itu, lalu ada lorong-lorong. Nah itu berbeda-beda ukurannya, dan yang kemudian dipakai sebagai patokan yang dari hadis Nabi 7 hasta itu adalah jalan yang merupakan jalan sempit ya. Tapi kalau untuk jalan yang besar itu
lebarnya itu 60 hasta, sedangkan jalan-jalan yang lain itu 20 hasta. Ya, kita sudah berakhir dengan paragraf ini. Dan membaca paragraf ini kita bisa memahami sebetulnya sudah ada konsep mengenai fungsi konservasi, fungsi tata ruang ya di dalam pemikiran fikih pada masa lalu yang kita sebut saja untuk kontekstualisasikan pada saat ini itu fikih agraria begitu ya. Dan ini tercermin di dalam paragraf singkat yang kita baca pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok kita bertemu lagi untuk membahas mengenai pembagian-pembagian air. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.